Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke video yang ketiga ya dari rangkaian video yang saya buat ketika kita masih dalam kondisi belajar dari rumah. Oke, lanjutan dari video yang kemarin. Jadi video kemarin kita udah bahas tentang priority scheduling dan hari ini kita akan belajar tentang algoritma yang keempat, yaitu shortest job first scheduling. Baik, sebelum kita akan bahas tentang shortest job first scheduling, sedikit mungkin dari apa yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya tentang priority scheduling. Anda semua tahu bahwa dalam priority scheduling, proses akan dieksekusi oleh CPU berdasarkan level prioritasnya. Proses dengan level prioritas yang lebih tinggi, dia akan didahulukan oleh CPU. Nah, sekarang coba Anda bayangkan bagaimana ketika ada suatu proses di mana proses itu punya level priority yang rendah. Proses ini datang duluan. Tapi karena ada proses lain dengan level priority yang lebih tinggi daripada proses pertama tadi, maka proses yang pertama tadi akan ditunda pelaksanaannya. CPU akan lebih memilih untuk mengerjakan proses dengan level prioritas yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana jika ada proses-proses lain yang datang terus-terusan dan levelnya lebih tinggi terus ketimbang level prioritas dari proses yang pertama tadi? Maka yang terjadi adalah proses pertama, meskipun dia datang duluan, dia akan selalu ditunda pelaksanaannya. Dan ini adalah ketidakadilan untuk proses yang pertama tadi. Nah, untungnya dalam operating system dewasa ini dikenal istilah aging. Aging atau penuaan gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Konsep aging ini akan akan membuat proses yang datang pertama tadi itu akan secara bertahap ditinggikan levelnya. Jadi misalkan kayak gini. Ada proses pertama atau P1. Dia datang di waktu ke 0 misalkan. Levelnya itu level 1. Kemudian ada proses lain P2 datang di waktu kedua misalkan. Levelnya level 2. Kemudian ada P3 datang di waktu ketiga, levelnya level 3 dan seterusnya. Semakin lama P1 menunggu, maka level dari P1 itu akan dinaikkan secara bertahap. Dari yang tadinya level 1, dia naik ke level 2, naik ke level 3, level 4, dan seterusnya. Sampai kapan kenaikan ini dilakukan? Sampai P1 mendapatkan jatah eksekusi. Ini adalah konsep aging yang dikenal dalam priority scheduling. Oke. Kita tidak akan membahas lebih dalam tentang priority scheduling. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, segera ditonton sampai habis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma shortest job first scheduling. Baik. Sesuai dengan namanya, shortest job first scheduling ini konsepnya pada dasarnya cukup simpel. Jadi, shortest job first, proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek, dia yang akan didahulukan lebih dulu. Konsepnya simpelnya kayak gini. Misal Anda adalah seorang penjual toko kelontong gitu ya. Misalkan Anda punya toko kelontong di rumah, kemudian pada waktu yang bersamaan ada dua orang yang mau beli dagangan Anda. Orang pertama itu pengen beli beras, dia pengen beli beras 3 kilo kan gitu.
Orang kedua, dia pengen beli apa? Misalkan beli permen gitu aja. Oke, sekarang coba Anda bayangkan, untuk melayani pembeli pertama yang dia beli beras 3 kilo tadi, Anda butuh waktu berapa lama? Anda masih harus nimbang berasnya, Anda harus ambil kantong plastik untuk menyimpan beras tadi gitu kan. Mungkin taruhlah Anda butuh waktu sekitar 1 menit untuk melayani pembeli pertama. Untuk melayani pembeli kedua yang dia hanya beli permen tadi, mungkin hanya butuh waktu kurang dari 10 detik. Ya, hanya mengambilkan permen, terima uang, selesai. Nah, karena datangnya bareng-bareng, Anda akan punya bayangan, mendingan saya melayani pembeli yang kedua saja. Toh hanya butuh waktu 10 detik daripada saya melayani pembeli pertama dan membuat pembeli kedua menunggu. Itu adalah konsep dari shortest gap first scheduling. Jadi proses yang punya waktu eksekusi lebih pendek, dia yang akan dilayani lebih dulu. Nah, dalam konsep CPU scheduling, waktu eksekusi itu apa? Iya, waktu eksekusi adalah burst time. Jadi, CPU akan melihat proses yang memiliki sisa burst time terkecil atau terpendek. Dia yang akan dilayani lebih dulu. Baik, langsung saja kita coba ke contoh kasus. Ini contoh kasusnya sama persis dengan yang saya gunakan di video sebelumnya tentang priority scheduling. Cuma karena di sini bukan metode priority, maka saya menghapus kolom level priority-nya. Oke. Satu hal yang perlu Anda pahami bahwa priority scheduling dan shortest job first scheduling itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kedua-duanya bisa dikerjakan baik di lingkungan non-preemptif maupun di lingkungan preemptif. Ya, sama seperti yang kemarin. Sekarang kita akan coba bagaimana mengerjakan kasus ini di lingkungan non-preemptif. Ya. Oke, kita akan mulai. Pertama, P1 datang. P1 datang di waktu ke-1. Seperti ini. Karena CPU masih kosong, tidak ada yang masuk di CPU, maka P1 akan dieksekusi di waktu ke-0 ini. P1 dieksekusi, yang di RAM dia dihapus. Lanjut, pada waktu ke-1 datanglah P2. Ya, P2 datang dan P2 menempati posisi di sini. Ya, ini P2. P2 ingin menginterrupt P1, tapi karena lingkungannya adalah non-preemptif, maka P2 tidak bisa menginterrupt P1. Oke. Di waktu kedua datanglah P3. Oke, P3 datang. P3 dia ingin dieksekusi lebih dulu, maka dia berusaha untuk menggeser posisinya P2. Nah, di sini metode shortest job first punya peranan. Kita lihat, P3 berapa sisa burst time-nya? Ada 3. Sedangkan P2 sisa burst time-nya 6. Lebih kecil P3. Karena lebih kecil P3, maka P3 boleh menggeser posisi P2. Maka saya geser posisinya sekarang. Saya tukar posisinya. P3 di sebelah sini. Ya. Dan P2 di sebelah sini. Nah, seperti ini. P1 dia akan dikerjakan terus-terusan sampai dia terminate atau selesai di waktu ke-9. Ya, di waktu ke-9 dia terminate, dia selesai. Berikutnya lanjut kita eksekusi P3. Ya,
P3 dieksekusi di sini. Nah, karena P3 dieksekusi, maka P2 geser. Posisinya ada di slot pertama sekarang. Sorry, P2, maaf. P2 geser, sekarang P2 posisinya ada di posisi pertama. P3 dieksekusi sampai kapan? Sampai dia selesai di waktu ke-12. Ya, 9 tambah 3. 12. Di sini P3 terminate. Terakhir, P2 yang akan dieksekusi. Maka P2 saya eksekusi sampai dia terminate di waktu ke-18. Ya, seperti ini. Ini adalah cara penyelesaian dengan menggunakan metode shortest job first yang non-preemptive. Nah, apakah sudah selesai? Sebentar, kita akan menghitung dulu rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time-nya, seperti yang kemarin. Nah, kita buat dulu, ini P1, P2, P3, kemudian ini rata-ratanya. Nah, sebentar. Ini yang non-preemptive. Ada turnaround time dan ada waiting time. Oke. Kemudian ini yang preemptive. Ada turnaround time, ada waiting time. Baik, saya buat seperti ini dulu. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghitung dulu nilai dari ininya. Nah, saya besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Oke, sekarang kita hitung dulu nilai dari turnaround time dari P1. P1 dia terminate di waktu ke-9. Ya. Kemudian dia datang di waktu ke-0. Berarti 9 dikurangi 0 dengan 9. Kemudian P2. P2 dia terminate di waktu ke-18. Ya. Dan P2 datang di waktu ke-1. Jadi TAT-nya adalah 17 turnaround time-nya. P3 terminate di waktu ke-12 dan dia datang di waktu ke-1. Sehingga ini jadinya 11. Sebentar. Tadi P3 terminate di waktu ke-18, dia datang di waktu kedua ya. Jadi ininya 16. Sedangkan yang di sini 12 ya. Dia terminate di waktu ke-12, datangnya di waktu ke-1, berarti 12 dikurangi 1. 11. Oke. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Ya, rata-ratanya adalah 12. Itu turnaround time-nya. Bagaimana dengan waiting time-nya? Waiting time-nya berarti turnaround time dikurangi burst time. Turnaround time-nya 9 dikurangi burst time-nya juga 9. 0, turnaround time-nya 16 dikurangi burst time-nya 3. P3 turnaround time-nya 11, burst time-nya 6. Jadi kalau kita lihat rata-rata waiting time-nya adalah 6. Ini adalah rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time untuk
shortest job first yang non-preemptive. Seperti ini cara penyelesaiannya. Sekarang kita akan coba untuk shortest job first yang preemptive. Oke. Shortest job first yang preemptive. Oke. Kita akan hapus dulu, saya hapus dulu. Oke. Baik. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan kasus ini dengan menggunakan metode shortest job first yang preemptive. Pertama, P1 datang. P1 datang, karena CPU masih kosong, maka P1 akan langsung dieksekusi oleh CPU. Oke. Berikutnya, P2 datang. Ketika P2 datang di waktu ke-1, P2 kita taruh di RAM sebelah sini. Oke. Nah, sekarang coba Anda cermati alurnya. Karena ini alurnya sedikit agak panjang. Jadi gini, saat P2 datang, sekarang karena ini adalah shortest job first, maka kita akan melihat berapa sisa burst time. Saya ulangi lagi, berapa sisa burst time antara P2 dengan P1. Sekarang kita lihat P2 sisa burst time-nya adalah 6. P1 di waktu ke-1 ini berapa sisa burst time-nya? Sisa burst time dari P1 adalah 8. Duh, kok bisa 8, Pak? P1 burst time awalnya adalah 9, tapi P1 sudah dieksekusi selama 1 satuan waktu. Sehingga pada waktu ke-1 ini, sisa burst time dari P1 tinggal 8. Jadi yang kita bandingkan adalah 6 dengan 8. Siapa yang lebih kecil? P2. Karena P2 sisa burst time-nya 6. Maka di waktu ke-1 ini, P1 akan diinterrupt oleh P2. P2 akan dieksekusi oleh CPU dan P1 dikembalikan ke RAM. Nah, ya, P1 akan dikembalikan ke RAM. Seperti ini. Oke, lanjut. Di waktu kedua ada P3. Oke, P3 datang. Nah, ketika dia datang, P3 posisinya di sini. Oke, karena P3 ingin segera dieksekusi, maka P3 berupaya untuk menggeser posisinya P1. P3 sisa burst time-nya 3, ya. P1 sisa burst time-nya tadi tinggal berapa? Tinggal 8. Jadi 3 dibandingkan dengan 8. Yang lebih kecil, jelas 3. Maka P3 diperkenankan untuk menggeser posisi dari P1. Maka sekarang P3 posisinya di sebelah sini, ya, dan P1 posisinya di sebelah sini. Oke, lalu P3 juga berusaha untuk menginterrupt P2. Sekarang di waktu kedua ini, sisa burst time dari P2 tinggal berapa? Tinggal 5. Ya. P3 itu sisa burst time-nya 3, P2 sisa burst time-nya 5. Karena itu, P3 diperkenankan untuk menginterrupt P2. Oke, maka di sini sekarang kita memiliki P3. Oke, karena P3 dieksekusi, P1 geser ke sebelah sini. Ya. Tapi Anda jangan lupa, P2 tadi kan belum selesai kan? P2 kan burst time awalnya 6, dia baru dikerjakan 1, berarti kan masih punya utang 5. Maka P2 dikembalikan lagi ke ready queue, dikembalikan lagi ke RAM. Nah, apakah P2 nyaman berada di sini? Jelas tidak. Dia akan berusaha untuk menggeser posisinya P1. P2 burst time-nya tinggal berapa sisanya? Tinggal 5. Sedangkan P1 sisa burst time-nya tinggal 8.
maka P2 diperkenankan untuk menggeser posisinya P1. Jadi ini P1 kasihan dia, digeser-geser terus. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari metode shortest job first. Seperti ini. Oke. Berikutnya, karena tidak ada lagi proses yang datang, maka P3 akan dieksekusi sampai dia terminate di waktu ke-5. 2 ditambah 3. Nah, P3 terminate di sini. Oke. Berikutnya, P2 yang kita eksekusi. Ya, P2 dieksekusi. Karena P2 dieksekusi, maka sekarang P1 geser posisinya di sebelah sini. Nah, P2 dieksekusi sampai dia terminate di waktu keberapa? Di waktu ke-10. Mengapa kok 10? Karena sisa berstem dari P2 tadi tinggal 5 kan? Nah, jadi P2 akan selesai dieksekusi di waktu ke-10. Di sini P2 terminate. Yang terakhir kita eksekusi P1. P1 dieksekusi sampai dia terminate di waktu ke-18. Ya, di sini P1 terminate. Seperti ini adalah Gantt chart dari shortest job first scheduling. Sekarang kita akan cek atau kita akan hitung nilai dari TAT dan waiting time-nya. P1 kita lihat P1 dia terminate di waktu ke-18, dia datang di waktu ke-0. Berarti turnaround time dari P1 adalah 18 dikurangi 0 sama dengan 18. Untuk P2 terminate di waktu ke-10, dia datang di waktu ke-1. Berarti 10 dikurangi 1. 9. P3 dia terminate di waktu ke-5. P3 datang di waktu ke-2. Berarti turnaround time-nya adalah 5 dikurangi 2. 3. Rata-ratanya adalah 10. Oke. Bagaimana untuk waiting time? Waiting time dari P1 berarti turnaround time yaitu 18 dikurangi dengan bar stem-nya. Bar stem awalnya kan 9. Nah, jadi 9. Untuk P2 turnaround time-nya 9 dikurangi bar stem-nya 6. 3. Sedangkan P3 turnaround time-nya 3 dikurangi bar stem-nya juga 3. Berarti 0. Sehingga rata-ratanya adalah 4. Nah, kalau Anda lihat di sini, antara yang non-preemptif dengan yang preemptif, ternyata lebih baik yang preemptif. Artinya, untuk kasus shortest job first scheduling ini, untuk kasus yang kita buat sebagai contoh di sini, shortest job first preemptif lebih baik ketimbang shortest job first yang non preemptif karena rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time-nya lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Itu adalah keseluruhan materi kita untuk CPU scheduling. Nah, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan berkaitan sama ujian tengah semester. Yang pertama, seperti yang Anda ketahui dan mungkin sudah banyak beredar di WAG yang Anda ikuti, bahwa sudah ada edaran dari pihak kampus bahwa pelaksanaan UTS itu dilaksanakan secara daring atau secara online. Ada 2 mekanisme UTS yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah berupa penugasan, take home, ya. Yang kedua
diberikan soal, kemudian Anda kerjakan selama durasi waktu yang ditentukan. Selayaknya Anda UTS biasa, cuma dikerjakannya di rumah, gitu aja bedanya. Nah, untuk operating system ini saya memilih menggunakan metode yang kedua. Jadi sifatnya bukan penugasan. Karena kalau penugasan waktunya kan panjang, waktunya bisa 2 hari, 3 hari, seperti itu. Tapi kalau ujian tengah semester, UTS, enggak. Waktunya mengikuti waktu yang disediakan oleh prodi. Oke. Nah, untuk sistem operasi sendiri, dalam jadwal UTS yang dikeluarkan oleh prodi itu dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 pukul 13, ya, pukul 13. Maka saya akan menggunakan waktu yang disediakan oleh jurusan tersebut. Jadi, saya sudah menyiapkan soal yang sudah saya upload di Edmodo, tapi soalnya tidak akan muncul sekarang. Soalnya sudah saya set untuk muncul tanggal 31 Maret pukul 1 siang, pukul 13. Dan Anda punya waktu mengerjakan soal itu hanya kurang lebih sampai pukul setengah 3, jadi sekitar 90 menit. Oke, jadi selama 90 menit itu pastikan Anda sudah melihat soalnya dan Anda sudah mengupload kembali jawabannya ke Edmodo. Jadi sistemnya untuk besok adalah soal saya buka pukul 1 siang dan pengumpulan jawaban akan saya batasi sampai pukul setengah 3. Lebih dari itu, Anda masih bisa mengumpulkan jawaban, tapi akan ada warna merah yang menandakan Anda terlambat mengumpulkan mengumpulkan jawaban, dan itu akan sangat mengurangi nilai Anda banyak, gitu ya. Itu untuk mekanisme ujian tengah semesternya, UTS-nya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Next, kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kelas, tapi kalau tidak bisa ya kita akan belajar melalui video seperti ini lagi. Oke? Jangan lupa absensi di Edmodo seperti biasa, tulis nama lengkap dan NIM agar saya bisa merekap keaktifan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.